Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para peserta pelatihan yang saya banggakan. Selamat datang di sesi pelatihan asinkronus ini. Di mana pelatihan ini akan membahas terkait perencanaan kelembagaan usaha dan kerjasama badan usaha milik desa atau yang disebut dengan BUMDes sesuai SKKNI nomor 152 tahun 2025. Dalam pelatihan ini unit kompetensinya yaitu merencanakan kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes. Lalu elemen kompetensinya yaitu menganalisis kelayakan kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes dengan kode M70DES000041. Sebelum pelatihan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Febri Mutia Rahman, mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpad. Saya berasal dari Kota Bogor. Dan ini tertera LinkedIn dan email saya. Sebelum masuk ke dalam materi pelatihan ini, saya akan menyampaikan prosedur K3 pelatihan online, di mana kita pastikan perangkat laptop, PC, atau HP dalam kondisi baik dan baterai cukup. Gunakan koneksi internet yang stabil untuk menghindari gangguan selama pelatihan. Lalu siapkan headset atau earphone untuk menjaga kualitas suara dan mengurangi kebisingan. Untuk poin yang kedua ini pastikan area kerja terang dan ventilasi cukup. Lalu manfaatkan kursi yang mendukung posisi tubuh ergonomis untuk menghindari kelelahan. Jangan lupa juga teman-teman untuk sediakan air minum ya. Lalu poin yang ketiga ini siapkan buku catatan untuk memperoleh hasil materi dari pelatihan ini. Oke, lanjut. Untuk tujuan dari pelatihan ini yaitu peserta dapat menjelaskan bagaimana nih menganalisis peluang peluang bisnis, jenis kegiatan, serta cara menghitung kebutuhan biaya dan cara menghitung kelayakan kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes sesuai ketentuan. Lalu manfaat pelatihan ini untuk membentuk SDM BUMDes yang analitis, terampil, dan berorientasi pada pengambilan keputusan bisnis yang layak, efisien, serta sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan daerah. Durasinya ini selama 20 menit. Untuk roadmap-nya yaitu judul itu perencanaan kelembagaan usaha dan kerjasama BUMDes. Lalu kriteria unjuk kerjanya itu terdapat 4 KUK di mana dapat menjelaskan cara menganalisis peluang bisnis usaha atau unit usaha BUMDes sesuai kebutuhan. Dan yang kedua dapat menjelaskan cara menganalisis jenis kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes sesuai ketentuan. Dan yang ketiga menjelaskan cara menghitung kebutuhan biaya kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes. Dan yang terakhir, ini peserta dapat menjelaskan cara menghitung kelayakan kegiatan usaha atau unit usaha sesuai ketentuan BUMDes ya. Lalu unit kompetensinya yaitu kodenya M70DES000041 dengan SKKNI nomor 152 tahun 2025 eh, dengan elemen unit kompetensinya itu merencanakan kegiatan usaha unit usaha BUMDes, lalu elemen kompetensinya yaitu menganalisis kelayakan kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin merefleksikan diri untuk berpikir sejenak. Nih, teman-teman, coba bayangkan jika desa kita memiliki potensi seperti tanah kosong, wisata alam, atau produk UMKM, tetapi tidak dikelola. Nah, siapa nih yang akan memanfaatkannya? Desa lain atau pihak luar? Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana memastikan peluang itu tidak hilang. Karena kalian ini merupakan agen perubahan BUMDes. Siap ya, teman-teman? Baik, siap ya. Kita mulai. Nah, apa sih ini Badan Usaha Milik Desa? Nah, Badan Usaha Milik Desa ini atau yang disebut dengan BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang didirikan oleh desa untuk mengelola bisnis, memanfaatkan aset, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan memiliki tujuan, BUMDes ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendapatan asli desa atau yang disebut dengan PADES, memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi desa, lalu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa, serta memberikan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan dapat mendorong partisipasi dan kemandirian desa.
Nah, bentuk dan jenis usahanya itu eh, dapat menjalankan berbagai unit usaha antara lain itu jasa. Jasa ini contohnya simpan pinjam, persewaan alat, atau internet desa gitu ya. Untuk perdagangan ini perdagangan seperti toko desa, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Lalu untuk pertanian dan peternakan ini contohnya seperti pupuk, bibit gitu ya. Lalu energi desanya itu seperti air bersih, listrik mikrohidro. Gimana ini sesuai potensi desanya ya. Lalu selanjutnya dalam menentukan perencanaan kembagaan usaha dan kerjasama BUMDes ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu menganalisis peluang bisnis usaha atau unit usaha BUMDes, di mana langkah pertama ini menentukan jenis usaha apa yang tepat untuk dijalankan. Lalu proses ini tuh eh, dilihat dari potensi desa harus digambarkan dengan baik seperti sumber dayanya, sumber daya manusia atau alamnya kan, lalu sosial budaya dan pariwisata. Nah, hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi di desa dan berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelayanan publik. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya ini sangat terlibat dalam pengelolaan BUMDes untuk keberhasilan dan keberlanjutan ekonomi desa. Lalu yang kedua, itu menganalisis jenis kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes, di mana langkah ini eh, BUMDes memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis bisnis, termasuk contohnya itu perdagangan, pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha kecil dan menengah. Dalam administrasi publik, pemilihan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tapi juga pada keuntungan sosial, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat masyarakat. Oleh karena itu, ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa usaha yang dipilih ini akan menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat desa. Lalu yang ketiga, ini terkait menghitung kebutuhan biaya kegiatan usaha atau unit usaha BUMDes, di mana tahap ini diperlukan harus dihitung dengan benar ya. Perhitungan biaya bisnis mencakup contoh itu mencakup biaya investasi awal, biaya operasional rutin, dan modal kerja yang diperlukan untuk beroperasi dalam penyusunan rencana anggaran biaya, pembagian biaya ya. Desa harus mempertimbangkan nih kekuatan modalnya. Lalu yang keempat ini tahapan terakhir yaitu menghitung kelayakan usaha atau unit usaha sesuai ketentuan. Di mana analisis kelayakan usaha ini memastikan usaha yang direncanakan dapat dijalankan secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan sederhana dalam menilai kelayakan adalah menghitung break even point atau yang disebut dengan BEP, yaitu titik di mana pendapatan usaha mampu em, menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Jika waktu yang diperlukan untuk mencapai BP ini relatif cepat dan potensi peningkatan pedagang cukup besar, maka usaha ini dinilai layak untuk dijalankan. Oke, udah ya, ini terdapat 4 tahapan. Oke, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi pelatihan ini yaitu Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha dan pelayanan publik. Agar fungsi tersebut dapat berjalan optimal, diperlukan kapasitas pengelolaan yang baik serta perencanaan usaha yang sistematis dan berbasis potensi lokal. Melalui tahapan analisis peluang pemilihan bisnis usaha yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, penyusunan pembiayaan yang tepat, serta penilaian kelayakan usaha termasuk penggunaan analisis BEP, BUMDes ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Nah, ini terdapat satu pertanyaan nih, mengapa analisis kelayakan usaha perlu dilakukan sebelum memulai unit usaha badan usaha milik desa? Nanti teman-teman komen di kolom chat ya. Oke, pelatihan boleh selesai, namun proses belajar tidak pernah berhenti. Demikian sesi pelatihan sinkronus kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Semoga ilmu yang telah dipelajari dapat memberikan manfaat nyata dan menghasilkan peningkatan kualitas kinerja maupun pelayanan. Sampai jumpa pada sesi pelatihan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.